910-552 dari Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa belajar seperti biasanya walaupun tidak dengan tatap muka. Baiklah, hari ini saya akan mengecek kehadiran anak-anak semua dengan cara menuliskan kata hadir pada aplikasi pembelajaran online yang telah disediakan. Hari ini kita akan mempelajari tentang kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan mendengarkan teman membaca teks bermain simpai, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. 2. Dengan mendengarkan teman membaca teks bermain simpai, siswa dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar bermain simpai, siswa dapat menjelaskan prosedur variasi gerak menurut benda tanpa berpindah tempat dengan benar. Yang keempat, dengan bimbingan guru, siswa dapat mempraktekkan variasi gerak menurut benda tanpa berpindah dengan benar. Yang kelima, dengan membaca teks percakapan antara Beni, Tiur, dan Ibu, siswa dapat mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang keenam, dengan menggunakan teks percakapan, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah. Yang ketujuh, dengan menggunakan simpai, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan baik. Yang kedelapan, yaitu dengan melakukan pengamatan, siswa dapat mengelompokkan keberagaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan bentuknya dengan benar. Adapun tahapan kegiatan yaitu mengamati, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Kepada semua siswa, silakan mengamati dan membaca teks percakapan antara Beni dan Kak Tiur. Adapun percakapannya yaitu Beni, Kak, simpaiku jatuh terus, aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kak Tiur, kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa deh. Beni, kapan bisanya, Kak? Kak Tiur, kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah, kakak dulu juga seperti itu. Beni, baiklah Kak, aku akan rajin berlatih, aku pasti bisa. Kak Tiur, iya Dik, mari kita latihan bersama. Selanjutnya, kita akan membacakan teks tentang bermain simpai. Bermain simpai. Tahukah teman-teman, apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat mainan yang berbentuk lingkaran. Simpai tersebut dari rotan atau plastik. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenang adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Pada teks ini ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak jawab semua. Pertanyaannya yaitu 1. Apakah simpai itu? Yang kedua, bagaimana bentuk simpai itu? Yang ketiga, terbuat dari apakah simpai tersebut? Yang keempat, bagaimana cara memainkan simpai? Silakan anak-anak jawab semua pertanyaan yang telah diajukan.
lingkaran. Bagaimana bentuk simpai itu? Simpai berbentuk lingkaran. Yang ketiga, terbuat dari apa simpai tersebut? Simpai terbuat dari rotan dan juga bisa terbuat dari plastik. Yang keempat, bagaimana cara memainkan simpai? Cara memainkan simpai dengan memutarkan simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Siapa di antara anak-anak yang bisa menceritakan kembali teks bermain simpai? Silahkan kepada yang bisa menceritakannya kembali akan mendapatkan nilai tambahan. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat mainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Terima kasih kepada siswa yang telah menceritakannya kembali. Silahkan amati gambar Benny sedang bermain simpai. Di sini kita bisa mengamatinya bahwa Benny tidak bisa bermain simpai dikarenakan Benny baru belajar bermain simpai, sehingga Benny belum terlalu pandai untuk memainkan simpai tersebut. Dan Benny berusaha untuk berlatih terus supaya bisa memainkan simpai tersebut. Berikutnya saya akan membagikan kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Silahkan kepada anggota kelompok untuk membacakan teks percakapan antara Benny, Kak Tiur, dan Ibu. Yang mana percakapannya yaitu, Ibu, Benny, Tiur, bermainnya sudah ya? Benny, tapi Benny masih belum bisa, Bu. Ibu, tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Tiur, iya, Dik, besok kita lanjutkan bermainnya ya. Ibu, iya, Nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Tiur, benar kata Ibu, Dik. Ayo kita mandi. Benny, baiklah, Bu. Ayo, Kak. Pada teks ini ada beberapa pertanyaan juga yang harus dijawab. Pertanyaannya yaitu, yang pertama, apa yang disampaikan Ibu kepada Benny dan Tiur? Yang kedua, apa tanggapan Benny ketika diingatkan Ibu? Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu? Yang keempat, apa akibat kalau lupa waktu dalam bermain? Yang kelima yaitu diskusikan dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Silahkan kepada anak-anak diskusikan pertanyaan ini dan dijawab dengan teman kelompoknya. Di sini saya akan mengevaluasi pertanyaan jawaban dari anak-anak semua. Yang pertama yaitu, apa yang disampaikan Ibu kepada Benny dan Tiur? Ibu menyampaikan jangan lupa waktu ketika melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu, apa tanggapan Benny ketika diingatkan Ibu? Tanggapan Benny pada awalnya menolak, tapi pada akhirnya ia setuju dan menuruti ibunya. Yang ketiga yaitu, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Karena kegiatan yang lain menjadi terganggu atau terbengkalai. Yang keempat yaitu, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Akibatnya yaitu kegiatan lain yang harus kita lakukan menjadi terbengkalai. Yang kelima, diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan
yang kedua adil, yang ketiga mempunyai aturan, yang keempat ingat waktu. Selanjutnya, silakan anak-anak amati simpai yang kalian miliki dan menuliskan warna, bentuk, permukaan, dan kegunaannya pada kolom yang ada di buku. Kemudian, amatilah benda-benda yang ada di lingkungan sekitarmu dan mengelompokkan benda-benda yang bentuknya menyerupai simpai dan menuliskannya pada tabel yang ada di bukumu. Simpai itu berbentuk bulat, tapi bukan berbentuk bola, karena simpai tengah-tengahnya bolong. Simpai itu juga biasa disebutkan seperti hula hoop. Contohnya simpai bisa dikatakan seperti ini. Tengah-tengahnya itu yaitu berlubang. Pada pertanyaan yang tadi ada disuruh menuliskan warna, bentuk, permukaan, dan kegunaannya. Warna pada simpai yaitu ada merah, kuning, biru, ungu, pink, jingga, dan bisa juga berwarna-warni dan lain sebagainya. Bentuk dari simpai tersebut yaitu lingkaran, seperti ini. Permukaan simpai tersebut terdiri dari kayu, ada juga yang terdiri dari rotan, dan ada juga yang terdiri dari plastik. Kegunaannya yaitu untuk melatih kelenturan tubuh, terutama di bagian pinggang dan panggul. Pertanyaan berikutnya yaitu anak-anak semua disuruh mengelompokkan benda-benda yang berbentuk simpai. Di sini benda yang berbentuk simpai itu yang pertama ada cincin, dan yang kedua ada donat yang berbentuknya seperti ini, yang berlubang di tengah. Yang ketiga yaitu karet tulang. Karet. Kalau karet kan bentuknya seperti ini juga. Yang keempat yaitu gelang tangan. Gelang tangan kita juga seperti itu. Atau juga bisa jam tangan. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu simpai adalah alat yang digunakan untuk senam irama atau ritmik yang terbuat dari rotan atau plastik yang berbentuk lingkaran. Simpai sering disebut sebagai hula hoop. Hula hoop yang dimainkan pada pinggang sehingga bentuknya bulat dengan tengahnya yang bolong. Contohnya seperti ini. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.